Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Mercy, bagaimana kabarnya Bu Mercy? Alhamdulillah sehat Bu Risa. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol sama saya yang kaitannya dengan pembelajaran di kelas, di mana pada kesempatan ini saya ingin melakukan supervisi observasi pembelajaran Ibu di kelas. Baiklah, saya sapa dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Priyati, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata tentang coaching supervisi akademik, di mana pada kesempatan ini saya akan berkolaborasi dengan rekan sejauh saya dari SDN 907 Petang, yaitu dengan Ibu Mercy Kusuma sebagai guru kelas 4. Baik, Bu Mercy melakukan berkolaborasi dengan saya dalam rangka coaching supervisi akademik ya Bu ya? Iya Bu Risa, baik. Oke. Baik Bu, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ada kaitannya dengan pembelajaran di kelas. Pada hari ini kita akan ada praobservasi ya Bu ya? Iya Bu. Yang kaitannya dengan pembelajaran di kelas. Saya akan melakukan percakapan atau ngobrol-ngobrol dengan Ibu yang kaitannya dengan pembelajaran di kelas pada hari ini ya Bu ya. Kita akan melakukan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalan pembelajaran di kelas Ibu yang Ibu lakukan. Adapun tujuannya yaitu supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga evaluasi kegiatan pembelajaran ya Bu ya, yang akan Ibu lakukan di kelas. Lalu kenapa hari ini juga kita melakukan praobservasi? Yaitu sebagai persiapan awal Ibu sebelum nanti Ibu akan kenapa hari ini juga kita melakukan praobservasi ya Bu ya? Yaitu sebagai persiapan awal Ibu sebelum nanti Ibu akan mengadakan atau melakukan kegiatan pembelajaran di kelas supaya Ibu merasa percaya diri dan juga Ibu mampu menyiapkan diri dan mampu memberikan pembelajaran yang maksimal kepada peserta didik. Dan sebelum kita lanjut, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya Bu ya. Baik Bu. Yang pertama Bu Mercy, pertanyaan yang pertama ya Bu Mercy, tujuan dari pembelajaran apa yang ingin Ibu capai nantinya? Baik Bu Risa, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti di sini saya mempunyai tujuan dari pembelajaran saya itu yang pertama di sini siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuh-tumbuhan ya. Yang kedua yaitu siswa dapat mendeskripsikan dari fungsi-fungsi tumbuhan. Jadi siswa dapat menyebutkan misalnya bagian tumbuhan itu kan mempunyai beberapa bagian-bagian strukturnya ya. Jadi nanti siswa dapat menyebutkan dan juga mendeskripsikan suatu tumbuh-tumbuhan. Itu tujuan pembelajaran yang saya akan sampaikan. Baik Bu Mercy, lanjut ya untuk pertanyaan kedua. Dari pembelajaran yang Ibu lakukan nanti, area pengembangan apa yang ingin Ibu fokuskan? Baik Bu Risa, terima kasih ya atas pertanyaan yang kedua. Di sini saya akan memfokuskan di area pengembangan pembelajaran nanti yang saya akan lakukan yaitu di pengetahuannya ya Bu Risa ya, di mana nanti siswa bisa mengetahui fungsi atau bagian-bagian tumbuh-tumbuhan yang akan saya sampaikan kepada siswa-siswa saya Bu Risa. Alhamdulillah ya Bu ya, area pengembangan yang Ibu fokuskan itu sangat bagus ya Bu. Terus untuk yang ketiga ya Bu ya, strategi apa yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran nanti Bu? Oke, baik Bu Risa, saya nanti akan melakukan strategi yang saya akan lakukan yaitu saya menggunakan suatu pendekatan saintifik ya, di mana nanti di situ siswa ada keberanian terus dalam pembelajarannya nanti juga saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana nanti saya menjadi 3 kelompok siswa-siswa saya sesuai dengan gaya belajar mereka yang seperti yang pertama, kelompok pertama itu kelompok auditori itu, di mana nanti auditori itu siswa bisa melihat video atau bisa siswa itu melihat video nanti dia menceritakan kembali, bisa juga dia kayak menyanyikan lagu ya, itu yang kelompok kedua itu visual itu seperti
seperti nanti saya akan memperlihatkan suatu gambar atau poster-poster atau gambar real nyata dari suatu tumbuhan. Di situ nanti siswa bisa menyebutkan ciri-ciri atau fungsi-fungsi bagian-bagian tumbuhan seperti bagian-bagian pada daun, bagian-bagian pada akar, buah, batang dan yang lain-lainnya ya. Nah, di sini yang kelompok ketiga saya kalau itu kelompok kinestetik. Kinestetik itu nanti ada suatu soal atau ada suatu LKPD, nanti di siswa situ seperti merancang atau menyusun-nyusun kembali puzzle. Saya membuat puzzle ya. Jadi saya bikin puzzle nanti siswa di situ bisa menyusun puzzle sesuai dengan arahan yang saya berikan. Jadi dengan menggunakan seperti itu, saya sih berharap gaya belajar ini sesuai ya bagi siswa ya. Semoga siswa dapat menerimanya dan menyerapnya sesuai dengan kemampuannya, itu harapan saya, Bu Risa. Bagus sekali ya strategi yang akan Ibu laksanakan pada pembelajaran di kelas. Oke Bu, lanjut ya untuk keempat ya Bu ya. Untuk keempat, media apa saja yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas Bu? Baik Bu Risa, media yang saya akan gunakan dalam pembelajaran ini saya menggunakan video pembelajaran ya. Video pembelajaran itu yang saya ambil dari channel YouTube ya. Nanti saya akan menampilkan video pembelajaran channel itu tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Jadi saya nggak cuma dari video saja, tapi saya juga memberikan melihatkan gambar itu untuk alternatif, misal nanti terjadi suatu kesalahan atau listriknya mati atau wifi-nya tidak mendukung atau nanti tidak awet, saya jadi mengasih poster gambar atau saya membawa salah satu pohon yang real, yang nyata, supaya anak itu bisa melihat dan benar-benar memegang, melihat, meraba itu pohonnya, dia bisa mengetahui oh yang ini akar fungsinya apa, oh yang ini batang fungsinya apa, daun fungsinya apa, batang seperti apa. Itu media yang saya akan gunakan, Bu Risa. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Untuk yang kelima ya Bu ya, untuk pelaksanaannya kira-kira kapan ya Bu untuk pembelajaran Ibu lakukan? Di sini untuk pelaksanaannya sih saya merencanakan pelaksanaan pembelajarannya itu saya akan melaksanakan kurang lebihnya di hari Jumat minggu ini ya Bu Risa ya. Di hari Jumat minggu ini yaitu di jam pertama ya, saya akan bisa disupervisi sama Bu Risa ya. Semoga di Jumat ya ini saya tidak ada halangan, tidak ada hambatan, saya bisa melakukan praktek supervisi yang akan dipantau sama Bu Risa. Wah, saya jadi penasaran ya Bu ya, pengen buru-buru ingin hari Jumat untuk bisa melihat proses pembelajaran Ibu itu. Baik Bu, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Terus Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Nanti kita bertemu kembali pada saat observasi ya Bu, dan Baik, kita Bu. melakukan percakapan kembali pada saat pasca observasi ya Bu. Baik, Bu Sekali Risa. lagi terima kasih ya Bu, merci. Ya, sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi saya bersama Bu Mercy baru saja melakukan pra-observasi di dalam persiapan observasi di kelas supervisi akademik. Mudah-mudahan dengan kegiatan tersebut akan berlangsung dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya agar pelajaran kita bisa kita terima ya, dan bisa bermanfaat dan juga bermanfaat ya. Oke, sebelum belajar, baiklah kita doa dulu. Doanya akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Ini berdiri ketua kelasnya. Duduk yang rapi. Rapi duduk. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
sehat ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran sebagai rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Mari kita nyanyi Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia, oh bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan. Dengan lagu kebangsaan nasional ya. Nasional itu. Tanah air, tidak sudah saya bagikan tadi PPT-nya. Kamu silakan kerjakan. Sebelum kita mengerjakan, biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, sudah siap? Silakan kerjakan yang sudah saya berikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mengerjakan soal tumbuhan. Yang pertama, daun menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menampung tumbuhan. Yang kedua, buah tempat perkembangan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Bunga tempat cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Batang akan membacakan kesimpulan dari jawaban pertanyaan. Kemudian pembagian tumbuhan yang berfungsi sebagai daun perkembangan biak adalah pertama, dua, bagian tumbuhan berbentuk lembaran dan cenderung pada cabang-cabang batang, fungsinya sebagai sejati fotosintesa yang merupakan pengertian dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Priyati dari CGP Angkatan 9 dari Jakarta Barat. Saya akan melakukan pasca observasi yaitu bersama rekan sejawat saya dengan Perkenalkan, saya Ibu Mercy Kusuma, saya mengajar di kelas 4 SDN Semana 07 Petang. dan ada pengajar praktik saya yaitu dihadiri oleh Ibu Julkaiti. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum Bu Mercy. Waalaikumsalam Bu Risa. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Risa. Iya. Kemarin kita sudah melakukan observasi ya Bu di kelas. Iya, Alhamdulillah. Saya lihat Ibu di kelas itu sangat antusias sekali mengajar ya Bu ya. Anak-anak juga lebih semangat belajarnya seperti ini. Dan sekarang kita akan melakukan pasca observasi ya Bu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Oke, terima kasih Bu Risa atas pertanyaannya. Setelah saya melakukan pasca observasi kemarin yang dilakukan di kelas sih, awalnya saya memang agak nervous ya Bu Risa ya, karena saya memang udah lama mengajar, tapi pas begitu melakukan observasi, mungkin karena diperhatikan sama Bu Risa, jadi sedikit nervous gitu, saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Namun perasaan saya sangat senang Bu Risa, karena di situ kenapa saya mengatakan saya senang? Saya bisa introspeksi diri saya, melakukan pembelajaran yang saya sudah sampaikan ke anak-anak, kekurangan dan kelebihan saya apa saja yang ada di situ. Itu perasaan saya yang saya alami Bu Risa. Oh ya, berarti setelah pembelajaran itu Ibu merasa senang ya, dan juga bisa introspeksi ke diri sendiri ya Bu ya. Oke, lanjut ya Bu ya. Terus kalau melihat Ibu melakukan kemarin pembelajaran itu, Ibu berada di level berapa kira-kira Bu? Yang kemarin saya merasakan untuk praktek pembelajaran observasi yang saya lakukan, saya ada di level 80% Bu Risa. 80%. Berarti baik Bu. Level 80% itu berarti masih ada kekurangannya Bu ya? Atau Iya, saya merasa 20% untuk meningkat 100%-nya itu saya kurang lebih 20% lagi untuk mencapai maksimal hingga 100% Bu Risa. Oke, baik Bu. Ya Bu. Menurut Ibu nih, dari Ibu bilang tadi itu 80% dalam mengajar. Ada hal-hal yang perlu ditingkatkan tidak Bu? Hal-hal yang saya perlu tingkatkan itu adalah kemungkinan dalam penyampaian materi kepada anak-anak peserta didik saya. Dalam penyampaian materi mungkin saya memilih kosakata atau bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak saya, supaya anak-anak saya itu memahami apa sih materi apa sih yang saya sampaikan pada saat itu, pengertian apa sih yang saya sampaikan. Jadi saya mencari kata-kata yang lebih mudah. Baik Bu. Terus untuk selanjutnya nih Bu, rencana Ibu terkait pembelajarannya untuk ke depan kira-kira apa nih Bu? Oke Bu Risa, rencana ke depan saya itu yang tadi saya katakan, saya akan memperbaiki tentang penyampaian materi untuk anak-anak. Rencana ke depan itu saya meningkatkan anak untuk meningkatkan rasa percaya diri anak-anak itu, supaya anak-anak lebih percaya diri dalam maju ke depan. Yang saya lakukan kemarin itu saya sudah mengelompokkan sesuai dengan kemampuan siswa. Saya kelompokkan 3 kelompok, tetapi pada saat presentasi itu anak-anak rasa percaya dirinya kurang. Nanti saya akan merencanakan anak-anak untuk membiasakan literasi seperti membaca nyaring dengan secara kelompok, terus membaca nyaring secara individu, supaya anak-anak itu terbiasa untuk membuka suara. Setelah dia terbiasa membuka suara, nanti dia akan mengajukan atau percaya diri dia tidak ditunjuk lagi sama saya, tetapi dia ada inisiatif sendiri untuk saya saja Bu, saya saja, siapa yang mau menjawab soalnya, saya aja. Jadi rencana ke depan saya seperti itu Bu Risa. Bagus ya Bu, berarti Ibu rencana ke depannya itu lebih dari supaya itu umur itu rasa percaya dirinya lebih meningkat lagi ya Bu ya? Iya betul Bu Risa. Oke. Baik Bu, saya jadi penasaran nih Bu, kira-kira terkait waktu pelaksananya kapan ya Bu?
Untuk pelaksanaan yang saya sudah lakukan observasi, saya akan melaksanakan kurang lebih ke depannya 1 bulan ya. 1 bulan ke depan itu saya akan revisi lagi, saya analisis lagi 1 bulan ke depan itu ada perbaikan nggak, ada perubahan nggak dari yang saya inginkan, saya harapkan seperti itu, Bu. Oh, baik Bu. Oke, baik Bu. Sekian ya Bu. Oke, baik Bu Messi. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan